itu hangatkan toh, sambil kita lihat, kita hangatkan, rangsang taktil, kemudian saksian sambil kita nilai juga denyut jantung. Denyut jantung ada juga. Kalau ada nafas nangis pasti ada denyut jantung. Tapi kalau letoy seperti yang kemarin dengan denyut jantung, tidak denyut jantung, lakukan seperti tadi. Sambil lihat denyut jantung, apalagi tadi Afgan. Pergerakan, itu pergerakan. Ya, pergerakan ada gerak atau tidak. Kemudian lihat nafas. Lihat nafas, ada nafas atau tidak. Kalau misalnya tidak ada semua berarti 0. Termasuk ini apa? Denyut jantung kurang dari 60 itu disebut 0 sudah. Berarti apa? Lakukan tindakan resisi. Pokoknya kalau dia punya sambil saksian waktu siapkan, nggak sambil nilai kalian AX tadi. Biasanya kalau misalnya dia keluar letoy, keluar tapi ada nafas, biasanya itu kita lihat sudah dia punya denyut jantung pasti ada nafas, pasti itu hitung 1 walaupun megap-megap, kecuali kalau misalnya 0 tidak nafas. Kalau megap-megap kan hitung 1. Ada puls lebih dari 60 berarti itu 1. Lebih dari 100 sih yang hitung ya. Ingat Apgar Score, pokoknya Bidan harus hafal Apgar Score karena itu yang menentukan dia dapat VTP atau tidak. Kalau kamu bilang Apgar Score-nya 35 tapi dia tidak dapat VTP juga bisa tanda tanya. Kan kalau 35 itu bisa saja dia punya megap-megap. Terus kamu buat apa? Pasang oksigen. Tidak harus VTP. Kalau dia Apgar Score 3, iya tuh? Iya. Ada denyut jantung, nafas megap-megap. Apalagi sianosis pasti. Intinya VTP ini lihat dia punya nafas. Nah, kalau misalnya sudah sambil saksian tadi, sambil pasang taktil, ya, makin dia menangis, semua tidak ada perubahan, masih megap-megap, berarti kita VTP. VTP tadi ya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sambil nilai denyut jantung. Kalau denyut jantungnya kurang dari 60 RJP ya 15/2. Kalau 2 sendiri 31 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya. Besar saja. Tidak usah begini. Tidak usah diam-diam. Tema bahaya nih ya tuh. Iya. Biar kau bilang ya, desa ya apa ya. Itu besar. 1 2 3 gitu. Jangan diam-diam. Nah, kalau misalnya denyut jantung sudah lebih dari 60, stop SCTP, kita lanjut VTP. Teman-teman yang lain buat apa kalau gitu? Pasang infus. Dengan apa? D10 seharusnya. Kalau kita tidak D10 boleh pakai D5. Ya, D10 atau D5. Bagaimana dia punya apanya? Banyak cairannya. Kalau kamu bingung, kamu telepon. Seharusnya dia punya banyak cairannya itu 10 per kilogram berat, 100 per kilogram berat badan. Ya, 100 per kilogram berat. Misalnya beratnya 3 kilo, berarti 300 per 24 jam. Per 24 jam. 300 per 24 jam. Toh? Nah, makanya jangan sampai kebablasan. Jangan sampai dia terlalu banyak. Kalau sudah jalan saja dia punya infus, kalau jalan dia infus, bagi dia punya berat badan kali 100 bagi 24. Jadi 1 jam itu saja. Misalnya 300 bagi 24 berapa? Berapa misalnya? Berarti itu saja, cukup itu saja dalam 1 jam. Sambil kita siap ke rumah sakit. Kita kan paling 1 jam pertama kita dekat dengan rumah sakit. Sambil VTP. Yang VTP tadi jangan pernah lepas. 1 2 3 1 2 3. Bersuara saja, tidak apa-apa. 1 2 3. Jangan lupa apa. Kalau sudah begini keadaan, panggil keluarga pasien. KIE
Pak begini keadaannya Aden, dia nih harus dapat nafas tambahan, kami rencana rujuk. Setuju, tidak setuju tanda tangan. Jangan lupa itu inform konsen sambil KY supaya keluarga tahu rujuk toh sambil VTP. Nah terus kalau sudah pasang infus yang paling pertama tadi dengan D10 toh, yang paling pertama sebelum kasih masuk itu D10, lihat yang namanya capillary refill time. Itu untuk kita lihat sirkulasinya. Kalau dalam dunia medis ada namanya ABC, ya. RW-nya kita tadi dengan cara bersihkan jalan nafas. B-nya breathing, kita lihat dia punya nafas pakai PTP. C-nya Circulation. Kita lihat sudah nih. Dia punya apa? CRT, tekan baru lepas. Coba deh tekan di kuku saja. Kamu punya kuku masing-masing ya. Jangan di kuku. Kalau kita orang tua nilainya di kuku. Coba tekan, lepas. Hitung 1, 2, lepas. Normalnya kurang dari 2 detik. Kembalinya. Kalau pada anak 3 detik. Kalau lebih dari 3 detik berarti CRT-nya memanjang. Apa yang dilakukan? Loading. Dengan apa? NaCl. NaCl berapa? 10 kali berat badan. Misalnya dia berat 3 kilo, berarti kasih loading 30 bonus langsung. Itu sangat membantu. Dia bisa kembali sirkulasi. Kakak dok, kami kan selama ini masih bingung kan kakak dok, untuk apa ini dipersiapkan di sini? Ada infus NaCl, ada kalau D5-nya kami tahu begini, oh itu untuk ini apa? Yang NaCl ini kan, oh padahal untuk itu. Terima kasih kakak dok. Iya. Hitungnya di bawah kaki, tekan, tahan, habis angkat. Seperti kalau kita punya kuku kan, sudah tadi. Sudah jadi kuku masing-masing lah. Sudah. Baru lepas 1, 2. Itu capillary refill time. Itu kalau pasien dewasa juga begitu. Pasien apakah ibu hamil? Kalau dia punya sirkulasi sudah memanjang, berarti harus loading. Berapa loadingnya? Kalau ini ibu, misalnya ibu dengan perdarahan nih. Oh, kamu tensi dia 60 propalpasi. Capillary CRT-nya memanjang atau 80 misalnya per 40. Capillary CRT-nya memanjang, loadingnya berapa? 500 guyur. Kiri kanan. Sesuai berapa? 20 harusnya. Pakai 20 per kilo. 20 per kilo berat badan. Itu kalau untuk guyurnya. ibu hamil kan? Iya kan, untuk dewasa. Anak dewasa. 20. Ya kan, Tidak pada pakai itu ya, yang berapa ibu? Jalur langsung. Kuyu. Sambil itu. Gitu juga anak. Kalau anak CRT memanjang, pasang infus intinya 10 mili per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya beratnya 3 kilo berarti 30. Bolus. Kalau dewasa tidak 20 kali berat badan. Misalnya berat badan 50 kilo. Dalam waktu secepatnya. Kalau dewasa, kalau anak juga gitu bonus. Sambil VTP, sambil nilai terus, sambil hangatkan, jangan lupa ukur temnya, termometer. Itu saja intinya. VTP ini intinya. Yang penting tahu pasang. Ini biasanya kalau sudah terpasang dengan oksigen dia mengembang. Habis itu kita ini intinya tangan bentuk C. Ini bayi megap-megap sejak kita VTP. Bayi merintih. Yang itu kan pasti nafasnya begitu. Itu kita VTP. Coba lihat di alurnya. Kita VTP. Kalau dia sudah tidak sianosis, nafasnya sudah bagus, toh VTP, boleh kita pasang nasal kandung sambil tapi kalau dia masih megap-megap jangan lepas, ini terus membantu itu. Jangan kuat-kuat, tidak boleh, harus pelan-pelan saja. 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai nafasnya kembang. Tidak perlu yang mengembang besar ya, tidak. Hanya jeleknya kalau kita pakai ini karena masuk di jalan nafas, masuk di jalan di pencernaan jadi kembung. Biasanya kita
pasang dengan NGT, pasangan OGT kalau pada bayi, pada NGT OGT lewat mulut. Tidak apa-apa, intinya kita bantu dulu nafasnya biar itu sampai di rumah sakit. Kalau tidak dapat infus, tidak usah paksa, bisa ponyok sudah nih, daripada ponyok semua dia nanti sampai di IGD, angkut pokoknya sambil jalan, sambil pasang infus, sambil supaya cepat, karena mereka punya waktu 30 menit itu paling lama. Kurang lebih dari itu bisa menetap sudah, tidak bisa kembali kak, kasihan toh. Terus bayi itu paling gampang kembali, bayi yang garmol saja kita bisa kasih hidup lagi, yang penting benar RJP harus tekan sekali, tidak boleh begini, tidak masuk, harus tekan 2, 3, 4 kan supaya kena deep jantung. Kita kan pompa jantung, jadi tidak bisa begini sih, harus tekan, harus RJP yang benar ke dalam sedikit, 3-4 cm pada anak dalaman. Bisa yang kata dok negara ini mau tanya lagi. Nah, bagaimana? Itu kata dok kita saat melakukan VTP atau RJP itu tidak ada batas waktunya kah, atau kita hanya menggunakan perhitungan tadi yang 5 siklus? Nah, tadi ulang lagi dari awal. Kalau misalnya kita VTP kita VTP, kita lihat dia punya denyut jantungnya kurang dari 60 kita RJP-nya tiap setelah 5 siklus kita evaluasi. 5 siklus itu berarti 15 1 2 15, 5 siklus 5 kali kita evaluasi. Kalau kurang dari 60 RJP lagi sambil tadi pasang infus. Kalau bisa masukkan epinefrin. Epinefrinnya 0,3 setelah diencerkan. Jadi 1 ampul itu kita encerkan jadi 10 cc. Dari 10 cc kita ambil pakai squeeze 1 cc ambil 0,3. Nah, sambil kita tiap 5 siklus kita evaluasi. Kalau sudah di atas 60 tidak usah untuk VTP. Intinya itu sih. Siapa mau coba RJP apa nih VTP sampai saat apa ya? Ini ya 3